Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fasda Ahsanul Latif, Eva Setiawati, dan Hanifah Dwi Salsabila. Video ini berisi tentang aspek pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil siswa yang kita buat. Check this out. Oke, di sini dijelaskan bahwa teman sebaya merupakan bagian dari mikrosistem yang dapat menjadi awal terbentuknya perilaku bermasalah pada anak. Artinya, karakter baik atau kurang baik bisa terbentuk. Nafis adalah siswa kelas 11 SMA yang mungkin bisa dikatakan gagal berprestasi karena faktor lingkaran pertemanannya. Padahal dia adalah tipe siswa yang mudah dalam menangkap materi, baik secara visual maupun auditorial. Namun, akhir-akhir ini setiap ada tugas yang diberikan, dia kesusahan untuk menyelesaikannya sendiri, terutama dalam mata pelajaran fisika. Hal tersebut berakibat pada nilai fisika yang semakin menurun. Setelah melakukan galeri walking, maka kami mendapatkan sticky note dari rekan-rekan yang telah menuliskan solusi atas masalah yang dialami oleh Nafis tersebut, baik secara konten, proses, produk, maupun lingkungannya. Secara konten, solusi yang dapat diberikan adalah guru dapat memberikan materi yang bervariasi sesuai kebutuhan belajarnya, dapat berupa visual ataupun auditorial. Kemudian secara proses, guru dapat memotivasi, mendampingi, memberi kesempatan untuk belajar mandiri, dan dapat menawarkan bantuan jika anak terlihat bingung saat proses pembelajaran. Guru juga dapat menyajikan pembelajaran secara berkelompok untuk melakukan diskusi sehingga anak menjadi termotivasi dan juga aktif. Selanjutnya, secara produk adalah guru dapat membebaskan produk yang akan dibuat oleh peserta didik, kemudian mengapresiasi hasil karyanya. Yang terakhir, secara lingkungan, solusi yang dapat diterapkan adalah guru dapat memberikan lingkungan belajar yang mendukung, seperti membuat peserta didik aktif, memberikan pembelajaran yang sesuai minat dan kebutuhan, mengenalkan keberagaman di antara peserta didik, serta mengarahkan ke lingkungan yang lebih positif. Fajar adalah siswa kelas 12 yang masih bingung dengan rencana setelah lulus sekolah. Ada faktor dalam diri seperti tidak ingin mencari tahu hal apa yang disukai dan tidak disukai, belum punya pengetahuan tentang dunia perkuliahan, tidak punya prospek kerja yang bagus, dan kurangnya pengetahuan tentang lapangan pekerjaan. Selain itu, faktor di sekolah dan keluarga juga mempengaruhi. Tidak adanya pendampingan atau pengarahan terhadap kehidupan sekolah sehingga membuat Fajar merasa acuh tak acuh atau terlalu santai dalam mempersiapkan kehidupan pasca sekolah. Sehingga bakat terpendam, minat, profil belajar atau keterampilan tidak dapat berkembang. Setelah mengidentifikasi profil permasalahan Fajar dengan aspek pembelajaran berdiferensiasi, maka sesuai aspek konten, guru mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan dalam belajar atau melakukan proyek pilihan melalui sehari pilih profesi yang dikaitkan dengan implementasi sesuai dengan mata pelajaran. Sesuai aspek proses, guru melakukan perhatian lebih sebagai pendampingan atau pengarahan, bakat dan minatnya. Caranya bisa dengan memvariasikan jenis tugas di sekolah dan selalu memberi apresiasi yang positif untuk meningkatkan kepercayaannya. Sesuai aspek produk, Fajar mampu menentukan bakat dan minatnya agar dapat mencapai tujuan kehidupan pasca sekolahnya. Sesuai lingkungan belajar, guru mampu membuat lingkungan pembelajaran yang aktif hingga dapat menggali dan mengasah minat bakat berbasis dengan student center. Kasus ketiga bernama Dena. Dena ini merupakan siswa SMA kelas 10 yang tinggal di pesantren. Ketika pembelajaran, Dena sering tidur dan kurang aktif. Sebenarnya, guru sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti berdiskusi kelompok ataupun presentasi. Namun, Dena ini cenderung introvert dan pemalu, sehingga ketika diskusi dia kurang aktif. Dan ketika presentasi, Dena hanya memaparkan bagiannya saja. Dena memiliki potensi pada bidang olahraga dan hal-hal yang mengharuskan fisiknya untuk bergerak. Di sisi lain, orang tuanya ini kurang mampu dan dia merasa tidak ada harapan untuk kuliah karena memang kakak-kakaknya dulu langsung bekerja setelah SMA. Dan Dena merasa pembelajaran fisika di kelas itu kurang bermakna dan kehilangan minat serta motivasi untuk belajar. Berdasarkan saran dari teman-teman, diperoleh alternatif solusi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kontennya.
Guru harus menganalisis kesiapan belajar dan juga merancang pembelajaran yang berbasis kinestetik. Kemudian, untuk prosesnya, guru melakukan pembelajaran berbasis eksperimen dan memberikan motivasi untuk belajar. Kemudian untuk produknya, guru membebaskan Dena untuk membuat produk sesuai dengan bakatnya, agar Dena aktif dalam proses pembelajaran, dan juga guru perlu mengapresiasi hasil kerja atau karya Dena agar Dena lebih percaya diri. Kemudian untuk lingkungan belajarnya diharapkan guru dapat membuat lingkungan belajar yang baik, yang mengasah siswa untuk aktif dan juga melakukan pembelajaran kontekstual. Adanya proses pembelajaran berdiferensiasi ini, guru memfasilitasi, memotivasi, dan menggali mimpi peserta didik menuju merdeka belajar.